Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitulah hendaklah kamu apa? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, tadi kan saya sudah ajak baca Markus 6. Orang tidak percaya, orang menolak Yesus. Kecewa ketika tahu Yesus anak Yusuf dan Maria. Ayat 30. Maka kata mereka, minta tanda lah gitu. Tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya? Cuman mau lihat doang. Dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Maunya mereka tuh kayak Dimas Kanjeng. Dari jubahnya keluar duit ratusan. Ribuan, miliar pada uang orang. Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada mana itu cuma memberi hidup kepada orang Israel. Besok mana lagi turun hidup untuk orang Israel. Tapi Yesus dikirimkan menjadi hidup untuk seluruh dunia. Berbahagia saudara dan saya kalau dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Dia. Dari antero dunia ini yang 7 miliar saudaraku, tetapi ada beberapa orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Inginnya minta tiap hari, Tuhan berikanlah kami roti itu. 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, orang Tionghoa, orang Amerika, orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Papua. Yang tidak bisa datang itu cuma orang-orangan. Tapi semua manusia yang bisa bernafas, saudaraku, dia boleh datang. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidup. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selama. Nah, hidup selamanya itu bukan di dunia. Di dunia kan bakal mati kita. Hidup selamanya itu nanti di sorga. Kita tidak masuk neraka, tapi selamat masuk di sorga. Ya. Dan ingat, kalau saudara berusia 90 tahun. Saya punya wakil gembala yang sudah meninggal, ayahnya itu baru didoakan umur 89 tahun, masih sehat. Kalau datang di gereja, dia datang 1 jam sebelumnya dan dia duduk dan dia mulai berdoa. Dan dia bilang, saya minta 1 tahun lagi sama Tuhan. Sudah 90 cukuplah hidup di dunia, cukup. Jarang loh orang bilang cukup hidup di dunia. Ya, jarang. Biasanya kalau sudah mau meninggal, ya, minta obat yang paling mahal. Dokter yang paling apa? Ya, ada satu keluarga itu Papa David yang menyumbang pertama sekolah Alkitab. Itu mau dibawa ke Singapura. Tapi ya, dokter bilang bawa pulang saja. Sudah tidak ada harapan. Makanya saya nyanyi, Yesus harapan jiwaku. Ada haleluya. Manusia, saudara, tidak bisa memberikan apa-apa. Saudara mau harap apa? Mau harap teman. Teman itu berubah. Mau harap suami. Suami berubah.
Mau harap istri. Istri itu berubah. Mau harap anak. Aduh. Anak itu berubah, saudara. Mau harap siapa? Harap saja pada Tuhan, saudara. Ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, sama-sama, kamu tidak percaya. Kenapa orang dibaptis? Karena dia percaya. Kenapa orang penuh dengan Roh Kudus? Karena dia percaya. Kenapa orang mau berkorban? Karena dia percaya. Kenapa orang mau bertahan di dalam kesulitan, mempertahankan iman? Karena dia percaya. Karena dia percaya. Haleluya. Haleluya. Dulu ada satu wanita muda. Dia kalau sembahyang bedstone. Bukan di sini ya, supaya saudara nggak cari tahu sahanya. Bukan di sini aja. Jadi saudara nggak cari-cari. Bedstone jam 5, setengah 5 dia udah datang, udah berdoa, haleluya, nangis. Udah tahu nangis, pantai Costa. Jam 6 orang udah amin, dia masih. Memang wajahnya cantik, saudara. Jadi ada satu toke ketarik sama dia. Itu toke, dia suruh orang lain, coba tanya itu sama itu nona, mau jadi istri saya enggak? Saya kasih dia 1 kilo emas. Sampaikan, mau enggak jadi istri toke itu? Dikasih 1 kilo emas. No, tidak. Yesus, kaulah segalanya. Datang lagi, nggak mau dia. Coba bilang 2 kilo. 2 kilo emas. Yesus. Itu toke penasaran. 5 kilo emas. 5 kilo emas nih, mau nggak? Amin. Dia diam dulu, ngitung dulu. Nah, Yesus. Itu nggak boleh ngitung kalau Yesus. Yesus saja tetap. Akhirnya dia menang. Nggak kegoda. Tapi dia kalah sama emas yang 70 kilo, saudara. Mas Bambang. Mas Bambang dan kumis panjang sebelah. Ya, dia melamar. Oh, langsung ngulapes. Makanya saudara, kalau siswa lagi nyanyi, saya suka lihat pemudi-pemudi pemilihan umum. Kalau saya siswi-siswi nyanyi, saya lihat pemuda-pemuda. Kalau masih sekolah, jangan. Telepon-teleponan juga jangan. Tuhan lihat loh. Mau kamu menikah hari ini? Mau? Nggak mungkin lah. Lamar aja belum. Jodohnya itu siapa kita kan nggak tahu. Yang pertama, Yesus bukan datang untuk memberi roti, tapi dia adalah roti. 2. Yang kedua, Yesus tidak datang untuk dikagumi. Dia jalan di atas air. Hebat, luar biasa. No, Yesus tidak datang untuk dikagumi, tapi dia datang untuk dihargai. Kita mesti tahu siapa dia. Kita mesti percaya. Begitu kita tidak percaya, kita tidak menghargai dia. Haleluya. Ayat berapa? 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ulangi kata, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, Sespokeng dibangkitkan. Ya. Mama saya dibangkitkan. Mama saya orangnya gemuk, tapi nanti tidak akan bangkitnya gemuk lagi. Tidak, dia akan pakai tubuh yang sempurna, tubuh rohani. Ayah saya rambut keriting, hitam, tapi dia bukan orang Papua. Ya, orang Manado, tetapi puji Tuhan, dia akan bangkit. Tetapi ayah saya giginya ompong, dia tidak akan ompong lagi. Ya, saudara yang dikubur dengan gigi palsunya, saudaraku, langsung gigi palsunya terbuang. Gigi baru, wah, tubuh yang baru. Rambut udah rontok karena udah tua, ya. Wah, tidak rontok lagi. Waduh, saudara, yang perempuan cantik, yang laki-laki gagah, karena dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak perlu lagi salon. Aduh, saya mau ketemu Yesus, gimana, ke salon dulu nggak? Nggak usah. Tuhan punya tubuh kebangkitan itu lebih baik dari salon manapun. Apalagi dari salon pas. Oh, dia lebih baik, saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 41. Begitu dia bilang mau dibangkitkan. 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah yang roti yang turun dari sorga. Hanya gara-gara itu bersungut-sungut ngomong. Tadi saya nggak sempat doa berkat di Jakarta. Saya kejar ke Cianjur. Begitu jalan, saudaraku, sampai kilometer 38-39, macet total. 4 baris macet. Buka radio. Ada bis yang terguling. Kok bis itu mobil gede loh, panjang. Kok bisa terguling? Kenapa? Saya juga aneh. Apa ujuk-ujuk itu guling? Nah, tergulingnya itu Malang. Jadi jalur 1, jalur 2 terhalang oleh bis. Karena derek susah datang, pakai tenaga tangan manusia. Panggil orang-orang, dorong ke pinggir. Jadi waktu kami lewat, bis itu masih terbaring. Rest in peace. Masih terbaring, dan orang yang dorong masih ada, derek belum ada. Dan dari sana tancap terus, saya terus lihat sampainya jam berapa? Oh, jam 1.54. Yang betul, saudara, saya sampai jam 1.54. Saya sudah pesan sama pengerja, jangan keluar dari pagar. Kunci kalau belum lihat mobil. Ini ada 2 orang ngobrol di depan pagar. Begitu lihat mobil masuk, dia masuk ke dalam. Seolah-olah dia baru masih di dalam gitu. Saya bilang, ini kaum munafik nih, munafik ya. Ya, yang begini nih, penistaan kepada awan datu. Haleluya, puji Tuhan. Jangan munafik lah. Kalau saya bilang jangan dibuka pintu, jangan buka dulu. Nanti kalau sudah detik, baru buka. Haleluya. Jangan seperti pengerja yang dulu tuh. Garong disuruh masuk. Kita lagi bedstone, ada mobil, tit. Dia kira saya, dia buka tuh pagar, masuk. Mobil lain. Udah tahu dia saya lagi bedstone. Udah lah. Garong, saudara, bisa ngomong begini tuh Garong. Kasih lihat itu, di mana kamarnya Om. Dia dijambak ininya, saudara. Tapi dia hanya menjerit. Dia orang Islam masuk Kristen, orang dari ujung pandang. Dia berteriak mungkin sampai di kerajaan sorga itu suara. Yesus,
lagi hujan lagi. Yesus. Jadi pengejar laki-laki semua mau. Wah, dia mau pakai toya semua. Wah, lihat garong ada. Wah. Lari garongnya. Wah, ini pengejar dia jamret dan dia dapat keuntungan rokok 1 bungkus. Nah, dari kantong itu dia jamret rokok 1 bungkus. Ini om buktinya tuh. Datang polisi. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Pokoknya Bapak cari deh. Kalau sudah ada cari, baru saya kasih uang. Kalau nggak dapat, ya nggak dapat sampai sekarang. 3 kali loh. 3 kali. Ya. Tapi 3-tiganya Tuhan sudah selamatkan. Tuhan lindungi. Nah, ini yang dari dalam bersungut-sungut. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Sama dengan Markus 6 tadi kan? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Kan dia kan lahirnya di Bethlehem, kan papa mamanya kan kita tahu. Ada tertulis ayat ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Sama-sama, jangan kamu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka oleh malaikat maut. Oke? Ada hubungan antara bersungut-sungut dengan kematian. Tambah bersungut-sungut, tambah dekat kematian, tambah cepat. Daripada bersungut-sungut, lebih baik berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saya masih hidup. Terima kasih saya masih bisa tarik nafas. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Yesus, terima kasih. Mengucap syukur saja. Ada apa-apa ya, mengucap syukur. Ya. Om, umpamanya saya ke Garongan. Apa kita mengucap syukur? Terima kasih Garong sudah masuk. Bukan begitu maksud saya. Walaupun saudara di Garong, tapi saudara jangan sampai bersungut. Berterima kasih saja. Berterima kasih saja. Ini kesaksian saya mah ini aja. Kemana-mana saya bawa nih. Kesaksian saya. Dompet ini hilang 2 kali. Yang pertama 1 bulan. Kembali. Uangnya 200.000. Nggak hilang. Yang ngambilnya Pak Edi Budiawan. Nggak hilang. Yang kedua kali belum 1 bulan yang lalu. Jatuh di kilometer 32. Hujan deras. Belum 1 malam. Sudah kembali. Saya suruh orang. Banjir waktu itu Bekasi. Orang menemukannya orang Bekasi. Saya suruh kasih uang sama dia. Dia tidak mau terima tapi saya bilang paksa kasih uang. Ya. Jadi dia di ruang tamu angkat kaki sampai di atas karena banjir. Ya, jadi pendeta yang saya utus itu kakinya kebanjiran segini. Ini dompetnya dompet kesaksian. Saya tanya kok di mana-mana, ada dompet model ini nggak nih? Merek ini Aigner, ada nggak? Nggak ada, nggak keluar lagi. Ini ada nggak nih? Nggak ada. Ini hebat ini, dompet ini hebat. Hebat apanya Pak? Hilang 2 kali ketemu lagi loh.